Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi sekolah pasar modal. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalifah sebagai moderator, teman saya Aldi Raihan sebagai pemateri, Fadia Mahri sebagai pemateri, Revanda sebagai pemateri. Untuk materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh rekan saya. Sekolah pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun. Contohnya seperti saham, surat utang atau obligasi, reksadana, dan berbagai instrumen derivatif dari efek atau surat berharga. Pasar modal juga merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan dan pemerintah, dan sebagai sarana kegiatan berinvestasi bagi pemilik dana ataupun investor. Manfaat pasar modal ada 4 poin. Saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu manfaat pasar modal bagi masyarakat. Menciptakan lapangan kerja atau profesi, baik sebagai pelaku pasar maupun investor. Yang kedua, ada manfaat pasar modal bagi negara, yaitu keterbukaan dan profesionalisme iklim usaha yang sehat. Yang ketiga, ada manfaat pasar modal bagi investor, yaitu sebagai sarana investasi di aset keuangan. Yang keempat, ada manfaat pasar modal bagi pengusaha, yaitu sebagai sumber pembiayaan jangka panjang perusahaan dalam mengembangkan usahanya. Selanjutnya ada produk pasar modal. Yang pertama ada saham. 905 perusahaan tercatat bersifat kepemilikan dikelola secara mandiri, dapat diperjualbelikan, potensi keuntungannya tinggi, memulai dengan biaya kecil, pajak final. Yang kedua ada surat utang. Pemerintah atau korporasi, rating sebagai acuan risiko, tenor panjang, keuntungan diinformasikan di awal, umumnya dimulai dengan 1 juta rupiah. Yang ketiga ada reksadana dan ETF. Gabungan saham, obligasi, dan pasar uang dikelola oleh manajer investasi, mudah didapatkan di marketplace, bisa dijual kapan saja, potensi keuntungan tinggi, bisa dimulai dengan 10.000 rupiah. Selanjutnya ada struktur pasar modal. Otorisasi Jasa Keuangan atau OJK. Adapun kegiatan yang dilakukan itu yang pertama, menyusun peraturan pelaksanaan dan penegakan hukum. Yang kedua, melaksanakan analisis, pengembangan, dan pengawasan. Yang ketiga, merumuskan prinsip-prinsip pengelolaan investasi, transaksi, dan lembaga efek. Selanjutnya ada Bursa Efek Indonesia. Adapun kegiatan yang dilakukan itu yang pertama, sebagai fasilitator yang menyediakan sarana perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien. Selanjutnya yang kedua ada menciptakan instrumen dan jasa baru di pasar modal. Yang ketiga, transparansi dengan menyebarluaskan informasi perusahaan tercatat. Selanjutnya ada lembaga penyimpangan dan penyelesaian atau LPP. KSEI didirikan dengan tujuan untuk menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien. Selanjutnya ada lembaga clearing dan penjaminan atau LKP. Pendirian LKP bertujuan untuk menyediakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa efek yang teratur, wajar, dan efisien. Selanjutnya ada investasi. Apa itu investasi? Investasi adalah pengelola aset atau harta, sehingga aset atau harta tersebut dapat memberikan hasil di kemudian hari. Kemudian, investasi di pasar modal. Investasi di pasar modal adalah dengan membeli efek untuk memperoleh keuntungan berupa capital gain dan dividen. Investasi saham. Aset sama dengan saham. Keuntungan sama dengan capital gain dan dividen. Kemudian, adapun penjelasan menabung versus investasi. Dari segi tujuan, investasi itu bertujuan untuk memperoleh untung, sedangkan menabung itu untuk menyimpan. Kemudian, potensi risiko. Potensi risiko dari investasi ada risiko, sedangkan menabung relatif tidak ada risiko. Kemudian, dari jenis transaksi. Jenis transaksi investasi itu jual atau beli, sedangkan menabung itu simpan atau pinjam. Kemudian, dari tempat transaksi. Tempat transaksi dari investasi itu pasar modal, sedangkan menabung itu perbankan.
Selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip dasar investasi. Yang pertama itu dikenal dengan istilah excess fund, maksudnya itu mempergunakan dana yang lebih untuk berinvestasi secara berkala dengan orientasi jangka panjang. Lalu yang kedua itu ada dengan disebut product knowledge, maksudnya mendapatkan informasi mengenai produk investasi sebanyak mungkin sebelum kita mengambil keputusan dalam berinvestasi. Lalu yang ketiga disebut dengan istilah don't put your eggs in one basket, maksudnya jangan menempatkan seluruh dana investasi kalian pada satu jenis instrumen yang sama. Dan yang terakhir yaitu know your broker principal, maksudnya mengenali perusahaan sekuritas di mana kalian akan berinvestasi. Selanjutnya yaitu waspada terhadap penipuan. Nah, kita sebagai orang-orang yang akan berinvestasi, kita harus lebih berhati-hati dengan hal-hal yang nantinya akan merugikan diri sendiri dan perusahaan. Nah, yang pertama yaitu kita harus waspada terhadap penawaran investasi dengan janji-janji palsu. Misalnya kita dijanjikan dengan untung yang tinggi tetapi dalam jangka waktu yang pendek. Lalu yang kedua yaitu penawaran investasi dari perusahaan yang tidak jelas. Nah, kita harus memastikan dulu hal ini dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, yang ketiga yaitu ada modus investasi dengan replikasi. Misalnya, investasi tetapi berkedok MLM atau penguncian dana, yaitu uang tidak boleh diambil dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya yaitu manfaat investasi di pasar modal. Nah, hal-hal apa sajakah yang akan kita dapatkan bila kita berinvestasi di pasar modal? Yang pertama, yaitu mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual dengan harga beli atau yang disebut dengan capital gain. Lalu yang kedua yaitu mempunyai hak dalam berbagai keputusan perusahaan, misalnya seperti menerima dividen, menerima saham bonus, dan membeli saham baru atau yang disebut dengan corporate action. Lalu yang ketiga, diundang dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Selanjutnya kita akan membahas mengenai saham. Apa itu saham? Saham merupakan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang merupakan klaim atas penghasilan dan kekayaan perusahaan. Baik, untuk materi selanjutnya, kenapa investasi saham? Investasi saham yaitu ada 4. Yang pertama, instrumen paling menguntungkan. Yang kedua, bisa diwariskan seperti aset lainnya. Yang ketiga, sangat liquid dan hanya butuh modal kecil. Yang keempat, sangat mudah diperjualbelikan. Untuk materi selanjutnya, konsep dasar saham. Konsep dasar saham yaitu Ibu Nina berniat memiliki usaha catering dan perlu modal Rp 12 juta, namun hanya memiliki dana Rp 3 juta. Untuk Ibu Nina mengajak 3 temannya bersama-sama menanamkan modal Rp 3 juta sehingga setiap orang perusahaan catering tersebut memiliki saham senilai Rp 3 juta. Untuk materi selanjutnya, konsep dasar kenaikan harga dan perdagangan saham, yaitu usaha catering Ibu Nina berkembang sehingga nilainya menjadi Rp 24 juta. Nilai saham Pak Bejo dan teman-temannya pun naik 2 kali lipat. Ibu Nina dan teman-temannya bisa memulai sebagian atau seluruh saham yang dimilikinya ke orang lain. Yang selanjutnya, Ibu Nina dan 3 temannya masing-masing memiliki saham 6 juta. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.